Aku ngerti sih beberapa klien yang memang nggak terlalu fasih dengan sipil. Pasti mereka mikir orang cuma tinggal nambah satu lantai kok udah ada nih bawahnya. Aku cuma mau nambah atasnya doang. Tunggu aku cuma mau nambah belakangnya aja. Nah itu sebenarnya justru penambahan lantai 1 ke lantai 2 itu per meternya akan lebih mahal daripada bangun baru lah. Struktur tuh pasti udah harus paten lah ya. Iya dong. Benar kan? Kan kita nggak mau rumah kita goyang. Kita aja yang goyang. Canda. Halo Taruners, kembali lagi di podcast Taruna Jaya Bercerita. Hari ini kita mau ngomongin topik yang lumayan interesting nih. Jadi banyak orang mikir kalau nambah lantai itu pasti lebih hemat dibandingkan dengan bangun baru. Karena kan ya tinggal lanjut bangun lagi ke atas gitu kan ya. Tapi ternyata di lapangan belum tentu biaya yang dikeluarin itu semurah itu gitu loh. Maksudnya lebih murah dibandingkan dengan bangun baru gitu kan. Dan hari ini rencana kita mau ngobrol soal apa yang tadi aku mention di awal. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih guys. Kalau misal kalian denger di background noise ada suara las atau ada suara pukul-pukul tok gitu. Jadi kantor kita sedang direnovasi, so bear with us ya. Hoping kalian tetap enjoy our podcast episode kali ini karena topiknya lumayan seru. Hari ini aku ditemenin juga sama Bu Astrid. Halo Ibu. Hai. Ketemu lagi kita. Jadi kita mau ngobrolin soal kenapa renovasi atau tambah lantai kadang justru lebih mahal dibanding bangun dari nol. Oke, langsung kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Jadi gini Bu, ini pertanyaan yang paling sering banget ditanyain klien gak sih Bu? Kayak tambah lantai itu lebih murah gak sih dibanding bangun baru? Sebenarnya ya secara umum aku ngerti sih beberapa klien yang memang nggak terlalu fasih dengan sipil. Pasti mereka mikir orang cuma tinggal nambah satu lantai kok udah ada nih bawahnya. Aku cuma mau nambah atasnya doang. Tunggu aku cuma mau nambah belakangnya aja. Nah itu sebenarnya justru penambahan lantai 1 ke lantai 2 itu per meternya akan lebih mahal daripada bangun baru lah. Walaupun kesannya kan cuma nambah lantai atas doang kan. Iya. Jatuhnya lebih mahal sebenarnya. Emang kalau dari apa ya menurut awam mungkin mikirnya lebih kayak udah tinggal nambah doang gitu kan, tinggal ya udah bangun lagi di atasnya gitu kan. Tapi yang sebenarnya it's not that apa ya, bukan easy. It's not that simple, it's not that easy, nggak cuma ya udah nambah doang. Pasti kan ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Makanya nih menarik kan, tunggu sampai selesai. Jadi kenapa sih Bu renovasi tambah lantai itu bisa lebih mahal? Karena yang paling diconcernin tuh sebenarnya dari struktur. Struktur tuh pasti udah harus paten lah ya. Iya dong. Benar kan? Kan kita nggak mau rumah kita goyang. Kita aja yang goyang. Canda. Lanjut, sorry lanjut. Jadi tuh kalau misalnya tambah lantai itu gitu deh, aku jelasin dulu bangun baru sendiri ya. Boleh Bu. Kalau bangun baru itu kan kita benar-benar ngitung semua itu dari awal. Jadi kolom, balok, struktur itu kita hitungnya benar-benar sesuai kebutuhan klien. Bahkan dari tata ruang, layout itu semuanya disesuaikan. Jadi emang dari awal udah dibuat sedemikian rupa gitu loh. Jadi resiko bongkar pasangnya juga akan lebih kecil, terus kerjaannya juga akan pasti lebih cepat, lebih efisien. Sedangkan kalau misalnya menambah lantai, kebanyakan dari klien kita tuh, oh kita mau tambah lantai, tapi bawah mau direnovasi juga, layoutnya diubah juga. Misalnya kayak contoh dia masuk itu ruang tamu, rumah lama biasa ruang tamu atau ruang apa. Ini dibongkar aja, saya mau jadikan area open space. Yang trending sekarang kan open space. Nyambung sama kitchen. Iya gitu betul. Kan. Dan itu udah nggak segampang itu. Jadi kita harus pikirin juga dari strukturnya, penyesuaian layout lagi, dan itu akan take so much time ya. Time, budget itu akan pasti. Ya. Pastinya. Bongkar pasang itu jangan salah loh. Jangan bongkar pasang itu justru jadi kerjaan lagi, duit effort lagi betul. Gitu Dan itu yang orang nggak lihat sebenarnya. Paham sih tapi. Nah pernah nggak sih Bu ada klien yang awalnya mau nambah lantai nih, tapi akhirnya malah disarankan untuk bangun ulang gitu sama kita? Ada
kita ada satu project, dia beneran bangunnya masih bagus banget. Cuman dari permintaan dia, jadi dia tuh minta desainnya ini, lantai 1 ini, lantai 2 ini gitu. Akhirnya karena dari struktur juga tidak memadai, struktur lama dia juga nggak kuat. Akhirnya ya udah diambrukin semua, bangun dari nol lagi ya. Bangun dari nol, dan itu lebih leluasa juga kan. Iya sih, jadi malah menurut aku lebih efisien juga. Lebih banyak bisa gali-gali, aduh pengen rumah kayak gimana lagi ya, kayak gitu kan. Jadi kayak start new lagi. Iya, betul, gitu. Betul. Which is benar. Bagus sih untuk start over gitu kan. Oke. Kalau dari sisi budget Bu, biasanya tuh banyak orang itu salah paham tuh di bagian mana ya? Lebih ke ini, mereka tuh nggak mikir ada biaya bongkar. Nah iya tuh, bongkar itu kita bongkar apa namanya sih, bobok itu, bobok rumah, puing-puing ini kan juga harus diangkut. Betul. Terus mereka nggak melihat ke situ lah. Terus ada juga strukturnya nggak dihitung, terus hitung penyesuaian dengan yang existingnya sekarang gimana. Karena apa sih bahasanya, suntik dana bukan? Oh beda ya. Suntik struktur itu akan jatuhnya lebih mahal lah, karena kita masih mempertahankan bangunan yang lama, terus kita tambahin struktur yang baru tuh pasti lebih mahal. Sebenarnya logikanya iya masuk loh menurut aku ya, logikanya itu masuk. Maksudnya bangunan existing terus kamu kayak pengen nguatin lagi, which is kan kayak gimana caranya untuk tetap mempertahankan dia nggak kenapa-napa, tapi kita tambah lagi tuh. Betul. Itu lebih take so much time, effort, budget gitu loh. Kita juga harus hitung ulang juga mikirin biar kayak struktur yang lama tuh udah memadai atau enggak gitu. Baru kita pasti ini udah oke, baru kita suntik dong. Nggak mungkin tiba-tiba kita nggak ngecek dulu terus langsung masuk aja ya. Karena kalau mau ngetok juga kan permisi gitu. Simpelnya ya analoginya. Bener. Tapi ngerti sih Bu. Iya. Kadang orang nggak mikirin kalau ternyata perlu bongkar itu juga ada biayanya gitu kan. Apalagi ya kalau misalnya kita pernah dapat satu permintaan klien, jadi bilang aku mau nambah lantai, kan jadi tapi dia masih tinggal di bawah. Iya. Jadi dia mau pengembangan lantai 2, tapi dia tinggal di bawah. Nah itu lebih ribet lagi, bisa, tapi ribet. Iya karena kayak bener-bener kayak aksesnya karena di bawah tuh masih aktivitas rumah biasa gitu lah ya Bu ya. Wah itu juga theoretically gini, kalau misalnya tambah orang yang di luar sana mikir tambah lantai ya, ada beberapa poin yang aku catat di sini. Boleh. Kita tuh harus cek kekuatan atau fondasi struktur lamanya dulu. Pastinya. Itu step pertama ya. Yes, that's the important thing. Kedua, kita harus ada penguatan kolom atau balok yang existing tuh gimana, harus dikuatkan lagi. Bongkar plafon dan atap lama. Pasti. Penyesuaian instalasi listriknya, plumbingnya kayak gimana. Tentunya, karena kan perlu tuh. Harus disesuaikan lagi kan, karena mau ada tambah bangunan baru lagi di atasnya. Akses kerjanya juga pasti lebih ribet, resiko bangunan lamanya nggak presisi dengan yang diinginkan. Iya, dengan yang barunya gitu kan Bu. Iya sih, jadi kayak jujur serem. Jadi tidak semudah itu, apalagi kalau misalnya bisa kayak gitu nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Gak apa-apa loh. Berarti kalau kayak gitu Bu, sebenarnya hal pertama yang wajib dicek untuk misal Sobat Taruners nih ada yang mau tambah lantai itu apa sih? Strukturnya dulu. Udah disesuaikan belum? Misalnya strukturnya dari awal cuma disiapkan untuk satu lantai, ya udah nggak bisa, kita harus bongkar lagi atau suntik lagi gitu. Iya kan logikanya ya nggak bisa nampung dong dia kalau ada beban lagi gitu loh, rubuh. Benar. Jujur. Jadi itu dulu yang dicek. Itu dulu yang dicek. Bener. Jadi ya struktur ini bener-bener emang ini ya Bu, pondasi utama yang emang harus dipastikan untuk dicek, ya pastikan untuk biar mantap gitu, biar ya kepaten itu, biar dia bisa nge-hold ya kan the house itself gitu. Sebenarnya berarti kalau gitu mau nanya menurut Ibu, tapi ya boleh lah ya. Kenapa? Lebih worth it mana sih? Renovasi besar atau bongkar total? Bongkar total.
Aku juga lagi guys, sumpah. Bongkar total. Beda halnya kalau renovasi kecil ya. Kalau renovasi kecil, misalnya perluasan area belakang kan sekarang banyak juga yang perluasan. Nah itu oke lah. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar mau ubah segala layoutnya, mendingan bongkar aja deh. Apalagi penambahan lantai. Iya, balik lagi ke yang tadi kita udah bahas sebenarnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi quick question nih Bu. Kita mulai. Renovasi paling bikin deg-degan selama di Taruna ini apa Bu? Ganti atap yang udah miring. Jadi atapnya udah melengkung gini. Kita harus ganti atapnya karena udah urgent. Dan penghuninya semua masih di dalam rumah. What? So scary. Jadi itu yang paling bikin deg-degan karena penghuninya masih ada di dalam rumah. Itu dia bisa miring itu karena apa Bu? Rayap kah? Rayap iya, terus penguatan kisi. Aku lupa deh namanya kisi-kisi atau apa gitu. Itu nggak ada. Oh damn, bahaya juga sebenarnya tuh bisa. Udah rumah lama sebenarnya. Paham sih, ya. Oke. Second question, klien yang paling sering salah paham itu soal apa sih Bu? Cuman nambah lantai kok mahal. Padahal strukturnya sebenarnya belum kuat. Itu dia, kadang emang banyak ya, lagi-lagi yang tadi aku bilang orang awam gak paham kan Bu soal detail bangunan gitu, termasuk strukturnya salah satunya. Oke. Next question, kalimat yang paling sering didengar dari klien. Renovasi nih ya? Iya, tentang renovasi atau bangun baru. Saya struktur lamanya masih bagus, cuman mau nambah kamar di atas. Berarti dia asumsi doang ya? Dia berasumsi, iya kebanyakan klien tuh berasumsi, ya itu balik lagi kan cuma nambah kamar dan lantai, cuma nambah 2 lantai. Padahal mereka harus benar-benar mastiin strukturnya tuh apakah memang udah ready atau belum dibangun gitu loh, untuk menambah kamar lagi di atasnya, karena jujur bahaya. Next question, bisa murah tapi hasil premium nggak? Nggak. Ya menurut kalian gimana sih? Kayak looks-nya sama, tapi kualitas tetap nggak bisa dibohongin. Itu dia, kan ada harga ada rupa. Kalau bahasa orang zaman dulu tuh, ada harga ya ada rupa gitu guys. Tetap jadi kualitinya kalian nggak bisa beli sih. Yes, makanya kadang orang benar-benar rela untuk ngeluarin uang banyak, yang penting yang didapetin tuh kualitasnya bagus, paten gitu. Jadi gak usah worry-worry lagi untuk kedepannya gimana gitu, karena emang udah mantap. Oke, next question. Lebih ribet renovasi atau bangun baru Bu? Renovasi udah pasti. Kebayang sih tapi ribet. Dari segala yang tadi kita udah bahas di awal ya, jadi chaosnya udah kebayangkan kalau kalian renovasi dengan kondisi kayak gitu enggak. Oke, last question. Hal yang klien sering lupa masuk budget itu apa Bu? Biaya bongkar pasang sama struktur. Ya, karena emang lagi-lagi harus dicek lagi ya. Oke, gitu guys. Seru. Jadi banyak nambah insight juga. Dan jadi tahu kalau misalnya ternyata tambah lantai itu nggak selalu lebih mudah. Mungkin ya kelihatan dari luarnya kayak gitu, yang padahal dalamnya itu sebenarnya banyak banget yang perlu dipikirin, dikalkulasiin. Nggak main asal aja. Apalagi nih rumah itu kan tempat tinggal kita ya guys, tempat safe kita dan keluarga begitu. Karena yang dilihat bukan cuma nambah ruang sebenarnya guys, tapi apakah struktur rumahnya itu siap atau enggak untuk ditambah dengan bangunan baru. Oke, thank you banget Ibu Astrid yang udah sharing hari ini terkait renovasi atau bangun baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow social media kita di Instagram, di TikTok, di Spotify Taruna Jaya Bangunan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Taruna Jaya Bangunan. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau nanya-nanya juga boleh ya komen di kolom komentar kita. Okay, see you on the next episode. Bye-bye. Bye.